الحمد لله الذي فرض علينا الصلاة والزكاة والحج والصيام وأحلنا وإياكم برحمته وأفله دار السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم القيامة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى دار السلام. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد خير الأنبياء وأمته خير الأمم، وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم من يومنا هذا إلى يوم لقاء الملك القدوس السلام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. واعلموا أن الله قد أمركم بالتقوى بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat daripada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka mempunyai sifat pemaaf terhadap orang-orang yang berbuat salah kepada mereka. Oleh karena itu, mari kita jadikan sifat pemaaf ada di dalam diri kita, supaya kita termasuk orang yang bertakwa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di antara daripada sifat-sifat orang yang bertakwa yang diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mau mensedekahkan hartanya, baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Mereka yang bisa menahan amarahnya dan mereka yang mau memaafkan kesalahan daripada saudara-saudaranya. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, di bulan Syawal ini adalah momen yang sangat tepat bagi kita semuanya untuk menjadi orang yang pemaaf dan mau memaafkan kesalahan orang yang lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang mereka mau memaafkan kesalahan saudaranya, kemudian dia mau berbuat baik, maka ketahuilah pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, orang yang memaafkan kesalahan orang lain tidaklah mereka menjadi hina, bahkan mereka menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ciri-ciri sifat orang-orang yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah bi rahmatih." Kata Rasulullah, ada 3 sifat yang mana apabila sifat 3 tadi ada pada seseorang tadi, Allah akan menghisab dengan hisab yang sangat ringan dan Allah akan memasukkan surganya berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara 3 sifat tadi, ta'fu amman zalamak, yaitu mau memaafkan terhadap orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, begitu besar pahala orang-orang yang menjadi pemaaf. Bahkan dalam hadis yang lain sampai Nabi mengatakan, man utiha fasyakara
wa butuliha fasabara wa zulima faghfara wa zalama fastaghfara thumma sakata alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ketika dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala syukur atas nikmat, ketika dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sabar atas ujian tadi, ketika orang tadi disalahi, dizalimi, mau memaafkan kesalahan saudaranya, atau ketika mereka berbuat salah mau dia minta maaf tanpa ada ego, mau dia mengawali minta maaf atas kesalahannya bahkan terhadap orang yang lebih rendah atau yang lebih mudah daripada dirinya. Apa yang didapatkan orang tadi? Syukur ketika dikasih nikmat, sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mau memaafkan kesalahan saudaranya ketika dizalimi, dan dia sendiri mau minta maaf ketika dia berbuat zalim. Rasulullah mengatakan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan aman di dunia, aman di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, jangan sampai ada pada diri kita sifat pendendam atau tidak mau memaafkan kepada kesalahan saudara kita. Mereka akan menjadi orang yang hina, mereka akan menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah sendiri memaafkan terhadap hambanya. Bahkan sampai nanti di hari kiamat, yunadi munadin yaumal qiyamah aina alladziina kanat ujuruhum 'ala Allah fayakumuna al'afuna 'anil nas fayadkhuluna al-jannah. Nanti di hari kiamat ada seruan yang mereka menyerukan, mana orang-orang yang mempunyai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di malaikat, bukan di catatan, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala yang mencatat pahala orang tadi. Maka berdirilah orang-orang yang dulu di dunia mau memaafkan kesalahan orang lain. Dia mempunyai sifat pemaaf, berdiri, dan dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau memaafkan kesalahan daripada saudara-saudaranya. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berjalan dengan para sahabat, beliau melihat ada seseorang yang mereka adu ketangkasan, adu kekuatan. Di antara mereka ada yang mengangkat batu yang begitu besar sehingga semuanya menjadi takjub dengan kekuatan orang tadi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, apakah kalian mau tak tunjukkan orang yang lebih kuat daripada mereka? Akhirnya mereka mengatakan, na'am ya Rasulullah. Siapa orang yang lebih hebat dan kuat lebih daripada mereka ya Rasulullah? Rasul mengatakan, alladzina bainahu wa baina akhihi syahna fayaghlibu syaitanahu wa syaitana sahibihi fayatihi wa yukallimuhu. Kata Rasulullah, orang yang lebih hebat dari mereka adalah orang yang mempunyai permusuhan dengan saudaranya. Satu sama lain mempunyai permusuhan, tapi dia mau mengalahkan syaitonnya dan mengalahkan syaiton daripada teman-temannya, sehingga dia mendatangi temannya, minta maaf dan berkata-kata dengan kata-kata yang indah. Di sini menunjukkan ketika orang bertengkar satu sama lain, berarti mereka telah dikalahkan oleh syaitan. Baik yang mereka pertama kali tidak mau senang dengan yang lain atau yang satunya, tapi orang yang bisa mengalahkan syaitan permusuhan tadi adalah mereka yang mau datang minta maaf dan berbicara dengan sahabat-sahabatnya. Oleh karena itu di Al-Quran, innama yuridu syaitan ayyuhiya bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan menginginkan satu sama lain orang muslim bermusuhan. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, di mimbar yang mulia ini, marilah kita menjadi orang-orang yang mempunyai sifat pemaaf dan mau minta maaf atas kesalahan-kesalahan kita, maka kita akan menjadi orang yang mulia dunia maupun akhirat. Tidak ada manfaat sama sekali doa jelek kepada saudara muslim kita yang lain. Bahkan itu yang akan membuat hati Nabi susah. Di dalam riwayat dikatakan di Tanbihul Ghafilin, man da'a ala zalimihi faqad ahzana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal anbiya wa sarra syaitan wal la'in wal kafarah. Barang siapa yang mendoakan jelek kepada saudaranya yang berbuat salah kepada dia,
ketahuilah dia telah membuat susah hati Nabi Muhammad SAW, membuat susah orang-orang soleh, dan membuat senang syaitan dan juga bala tentaranya. Waman afa an zalimihi, tapi barang siapa yang memaafkan kepada orang yang zalim kepada dia, memaafkan kesalahan saudaranya tanpa doa dengan jelek, maka ketahuilah faqad sarra Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dia telah menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahzana syaitana wal la'in, dan membuat susah syaitan dan juga iblis bala tentaranya, karena mereka menginginkan orang muslim satu dengan lain permusuhan, dan sebab permusuhan tadi mereka masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, mari mumpung kita masih di bulan Syawal, jadikan hati kita adalah hati yang penuh maaf, hati yang selalu minta maaf, hati yang selalu damai, tidak ada benci di antara kita, tidak ada permusuhan di antara seorang muslim, yang ada adalah saling rahmat, yang ada adalah saling mendoakan kebaikan, sehingga dengan itulah Nabi bahagia dengan kita, bangga dengan umatnya, dan semoga kita semuanya dikumpulkan bersama Nabi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, bagaimana itu Nabi ketika datang bersama para sahabat, beliau berkata kepada para sahabat, ayajizu ahadukum an takuna ka Abi Dhamdam. Wahai sahabat semuanya, bisa enggak kamu mempunyai sifat seperti Abu Dhamdam? Masa kamu enggak bisa mempunyai sifat seperti Abu Dhamdam? Para sahabat bingung siapa itu Abu Dhamdam. Akhirnya Nabi mengatakan, Abu Dhamdam adalah idza asbaha qala Allahumma inni qad tasaddaqtu bi irdi ala man zalamini. Abu Dhamdam adalah sahabat yang hatinya sangat bersih, tidak ada permusuhan, bahkan setiap pagi dia berdoa, ya Allah, sebelum orang yang berbuat salah kepada aku, mereka berbuat salah, aku sudah memaafkan kesalahan mereka. Sebelum dia disalahi, sebelum dizalimi, sudah memaafkan kesalahan daripada sahabatnya. Inilah sifat yang mulia, sifat yang akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, memberikan kekuatan kepada kita semuanya, dicabut dalam hati kita sifat-sifat jelek, sifat-sifat permusuhan, dengki, hasud, dan juga yang lainnya, diisi dengan sifat rahmat, diisi dengan sifat pemaaf, diisi dengan sifat doa-doa terbaik terhadap kaum muslimin yang lain, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalam ghairil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawli yahdil muhtadun wa idza qira'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyya wa hina tadhurun. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mawtiha wa kadzalika tukhrajun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la fi sya'nin masyhur. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الأمين المأمون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين هم فيما عند الله راغبون وبما لديه راهبون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر
بحق فأطيعوا ونهاكم عن التفرق فاهذروا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بالمؤمنين من عباده فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين انقضوا بالحق وكانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب رسول الله وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والجور والظلم والحمى وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يزدكم ولذكر الله عز أكبر